Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini coba kita kasih trik perhitungan dasar, sangat-sangat dasar, dan beberapa mungkin di antara audiens sudah mengetahuinya. Kita mulai dari yang pertama, perkalian angka belakang 5. Nah, mungkin kalau seandainya 15 dikali 15 sudah hafal ya, bahwa 15 kali 15 adalah 225. Tapi gimana kalau seandainya angkanya 75 dikali 75? Nah, ini kita nggak tahu berapa hasilnya. Nah, untuk mencari angka 225 ini, kita susun kalau susah. 5 kali 5, 25. 1 kali 1, 1. Nah, ditambah lagi dengan yang atas adalah 1. 1 kali 1 adalah 1, ditambah 1, dapat 2. Kemudian 75 dikali 75. Kalau kita hitung, 5 kali 5, 25. 7 kali 7, 49. 49 ditambah lagi 7, 56. Maka hasilnya akan mendapatkan angka di sini sebesar 5.625. Lalu gimana kalau angkanya 125 dikali 125? Sama, yaitu 125 dikali 125 diperoleh angka 5 kali 5 adalah 25 ya. Nah, kalau kamu hafal 12 sama 12 dikalikan dapat 144. 144 ditambah 12 nanti dapat angka 156. Maka 125 kali 125, 156 tambahin 25. Angkanya 15.625. Lalu gimana 205 dikali 205? Nah, sama ya. 205 dikalikan 205, maka 5 kali 5 25. 20 kali 20 400 ditambah dengan 20 lagi 420. Maka diperoleh angka 42025. Ini perkalian dengan angka belakang yang selalu sama, yaitu 5. Oke, kemudian yang kedua, perkalian bilangan dengan angka 11. Nah, dengan angka 11 ini mungkin kalau dengan cara manual, saya sebagai contoh berikut. Misalkan 23 kita kalikan dengan 11. Berapa hasilnya? Dengan cara normal 23 dan 11 kita kalikan, 1 kali 3 adalah 3, 1 kali 2 adalah 2. Lalu geser ya, 1 kali 3 adalah 3, 1 kali 2 adalah 2. Nah, kalau dijumlah turun 3, ini 5 dan ini adalah 2. Maka akan menghasilkan 253 di sini. Nah, sekarang dengan menggunakan sifat yang pada angka 11 di sini, nomor 2 ini kita contohkan dengan angka yang sama, 23 kali 11 ya. Nah, cara mudahnya kita lepas angkanya, pisahkan masing-masing angka 2 dan 3. Kemudian dijumlahkan 2 dan 3, hasilnya 5. Maka 23 dikali 11, hasilnya 253. Nah, gimana kalau seandainya soalnya diganti? 72 dikali 11, sama, yaitu pisahkan angka 7 dan 2, 7 tambah 2, 9. Maka nanti hasil angka 72 kali 11 adalah 792. Gimana kalau angkanya lebih dari 5 dan penjumlahannya bukan lagi satuan? Boleh, 85 dikalikan dengan 11. Nah, otomatis 8 dan 5 kita pisahkan masing-masing angkanya. 8 ditambah 5 dapat 13. Simpan 1 ya. Nah, 1 tambah 8 dapat 9. Maka angka yang diperoleh adalah 935. 935 perkalian dari 85 dikalikan dengan 11. Gimana kalau angkanya bukan puluhan melainkan ratusan? Boleh. 123 dikalikan dengan 11. Kita urai angkanya 1, 2, dan 3. Nah, dalam hal ini 2 tambah 3 adalah 5, 1 tambah 2 adalah 3. Nah, angka yang tengah kita hapus, maka diperoleh angka sebesar 1353 saat 123 dikalikan dengan 11. Nah, gimana kalau dengan contoh lainnya? Misalkan ada soal berikutnya, 728 dikalikan dengan 11. Nah, di sini 728 dikali 11 penjumlahannya bukan lagi satuan melainkan puluhan. Kita buktikan ya. Nah, 728
Di sini 2 tambah 8 adalah 10. Simpen 1 ya. Nah, 7 tambah 2 9, tambah 1 adalah 10. Simpen 1 ya. 1 tambah 7 adalah 8. Ini kita coret. Maka hasilnya 8008. Nah, gimana kalau 4 angka? Misalkan 1 2 1 5 dikali 11. Sama dengan yang lain. Caranya cukup pisahkan angkanya 1, 2, 1, dan 5. Jumlahkan masing-masing angkanya 6. 2 tambah 1 adalah 3. 1 tambah 2 adalah 3. Angka yang sebenarnya kita hapus. Maka diperoleh angka 13.365. Nah, itu contoh perkalian bilangan dengan angka 11. Kemudian yang ketiga adalah bentuk akar. Nah, saya tuliskan pengertiannya dulu ya. Bentuk akar sendiri adalah akar dari sebuah bilangan yang tidak menghasilkan angka bulat sederhana. Dari definisi sudah paham mungkin ya. Nah, kalau seandainya contoh nih, ada soal akar dari 49. Nah, hasil akar 49 adalah 7. Ternyata dia bilangan bulat sederhana. Ini bukan bentuk akar. Hati-hati ya, karena dia hasilnya dalam bentuk bilangan bulat sederhana. Nah, terus misalkan yang kedua, akar dari 5,76. Nah, ini kalau diurai, maka kita bikin ke dalam pecahan biasa. 576 karena 2 angka di belakang desimal dibagi dengan 100. Kalau 3 angka di belakang desimal dibagi dengan 1000. Maka akar 576 adalah 24. Akar dari 100 adalah 10. Ini hasilnya 2,4. Ini juga bukan bentuk akar. Hati-hati ya. Nah, tapi kalau seandainya angkanya saya ganti sedikit, ini saya kurangin 1 saja. Nomor 3 di sini adalah akar dari 48. Nah, akar 48 berapa ya? Pasti nggak akan ketemu dalam bentuk bilangan yang sederhana. Maka akar 48 di sini merupakan bentuk akar. Kenapa? Karena hasil dari akar 48 dia bukan angka bulat sederhana. Angkanya pun ngacak di situ. Atau lainnya lagi dalam desimal, akar dari 1,332. Nah, ini juga merupakan bentuk akar. Karena kalau dihasilkan tidak akan menghasilkan bilangan bulat sederhana. Itu contoh bentuk akar dan bentuk yang bukan akar atau bukan bentuk akar. Nah, sekarang cara pengerjaannya sebagai berikut. Saya ambil contoh soal yang paling mudah, yaitu akar 8. Mungkin beberapa audiens lebih mudah ya menafsirkan akar 8 itu berapa. Karena kalau main tebak-tebakan, akar 8 itu bisa 1 kali 8, bisa 4 kali 2. Tapi kita ambil 4 dikali 2. Dan ini bisa diurai jadi akar 4 dikali akar 2. Akar 4 adalah 2, akar 2 diamkan saja. Karena angkanya kecil, kita bisa tebak-tebakan bahwa 8 itu adalah 4 kali 2. Nah, tapi kalau seandainya saya perbesar menjadi akar dari 12. Nah, mulai berpikir di sini. 12 itu bisa akar dari 6 kali 2, bisa akar dari 4 kali 3, bisa akar dari 12 kali 1. Tapi untuk penyelesaiannya kita menggunakan yang tengah. Kenapa? Salah satunya bisa diakarin. Sedangkan antara yang atas dengan yang bawah, baik 6, 2, dan 12, 1, ketiga bilangan tersebut tidak bisa diakarin dalam bentuk bilangan bulat sederhana. Sehingga akar 12 di sini adalah akar 4 kali 3, maka diperoleh akar 4 dikali dengan akar 3. Akar 4 adalah 2, akar 3 tetap ya. Nah, di sini yang membedakan bentuk akar dengan yang bukan bentuk akar. Yang bentuk akar masih ada angka di dalam akar yang tidak bisa diakarkan dalam bentuk bilangan bulat sederhana. Ini masih bisa tebak-tebakan. Bagaimana kalau seandainya diganti dengan akar dari 864? Nah, ini hasilnya berapa? Kita nggak tahu. Nah, saya kasih
cara atau trik atau bentuk akar yang lain-lainnya silahkan nanti akan saya berikan. Untuk nomor 3 di sini saya tuliskan kembali, yaitu akar 864 untuk nomor 3. Nah, sebelum mengerjakan nomor 3 dengan angka yang besar, kita ambil akar dari 8. Kalau tadi akar 8 bisa tebak-tebakan, sekarang kita gunakan bentuk akar atau mencari angka yang benar-benar tidak bisa diakarkan dengan cara agak lebih sedikit enak. Nah, 8 dibagi 2 adalah 4, dibagi 2 adalah 2. Setiap dua bilangan dituliskan 1, yang sendiri dituliskan dalam bentuk akar. Begitu pula dengan akar, misalkan saya ganti dengan 24. Akar 24, 24 dibagi 2, 12 bagi 2, 6 bagi 2, 3. Dan setiap dua angka yang sama dituliskan 1. Gimana kalau misalkan ada dua angka yang berbeda? Tinggal dituliskan 2 dan 3 kita kalikan. Nah, 2 kali 3 dapat 6, maka diperoleh akar 24 sendiri 2 akar 6. Nah, sehingga dengan cara seperti ini kita nggak mungkin bisa tebak-tebakan lagi. Lebih enak, lebih simpel kalau kita pecah semuanya. Bagi 2 dapat 4, kemudian 3 dan 2. Nah, sekarang 4, 3, 2 kita bagi 2 lagi. Maka diperoleh 4 bagi 2 adalah 2, 32 bagi 2, 16. Nah, kita bagi 2 lagi, maka nanti diperoleh 108. Kita bagi 2 lagi, 54. Kita bagi 2 lagi, 27. Kita bagi 3, karena bagi 2, 27 tidak bisa. 27 bagi 3 dapat 9. 9 bagi 3 dapat 3. Ingat ya, angka yang di sini harus merupakan bilangan prima supaya lebih mudah. Nah, setiap dua angka dituliskan sebagai angka yang satu. Ini saya tuliskan satu angka saja. Ini saya tuliskan satu angka saja. Dan ini saya tuliskan sebagai satu angka saja. Ada dua angka yang berbeda, silahkan dimasukkan ke dalam akar. 2 dan 3 kita kalikan. Maka 2 kali 2 4, 4 kali 3 dapat 12. 2 kali 3 akar 6. Maka akar 864 dihasilkan nilainya sebesar 12 akar 6. Oke, gimana kalau soalnya diganti dengan angka yang bilangan keempat? Akar dari 3888. Nah, supaya lebih enak melihatnya, saya akan tuliskan di sini saja ya, 388. Saya bagi 2 nanti dapat 38 bagi 2 19. 88 dibagi 2 dapat 44 ya. Kemudian dibagi 2. Nah, 19 bagi 2 9, 9 kali 2 18. Maka 14 kurang 2 7, 2. Kemudian dibagi 2, 97 dibagi 2 nanti dapat 48. Karena 48 kali 2 96. Nah, sisanya 1 ya. 12 bagi 2 adalah 6. Nah, setelah itu kita bagi lagi dengan angka 2. 4 bagi 2 adalah 2. 8 bagi 2 adalah 4. 6 bagi 2 adalah 3. Kita bagi 3 nanti dapat 81. Kemudian dibagi 3 dapat 27. Kita bagi 3 dapat 9. Nanti dapat 3 di sini adalah 3. Atau kita urai lagi di sini. 9 sendiri kita bagi 3 adalah 3 ya. Nah, setiap dua angka kita tuliskan 1. Kemudian setiap dua angka dituliskan 1. Setiap dua angka dituliskan 1. Nah, setiap dua angka dituliskan 1. Sisa satu angka sebesar 3 dimasukkan ke dalam akar. Nah, otomatis nanti akan menghasilkan angka sebesar 2 kali 2 4, kemudian dikali 9 hasil dari 3 kali 3. 4 kali 9 36 akar 3. Inilah hasil dari akar 3888. Kemudian yang keempat,
yaitu akar kuadrat. Akar kuadrat sendiri merupakan lawan jenis dari bentuk akar ya. Kalau tadi bentuk akar bilangan bulat tidak sederhana hasilnya, maka untuk akar kuadrat di sini akar dari sebuah bilangan yang menghasilkan bilangan bulat sederhana. Sebagai contoh, seandainya kalau ada soal akar dari 49 adalah 7, maka ini merupakan bentuk akar kuadrat. Nah, tetapi dan sebaliknya, ketika ketemu yang namanya akar 8, ternyata akar 8 tidak menghasilkan bilangan bulat sederhana, maka di sini bukan bentuk akar kuadrat. Pahami dulu di sini ya. Jangan sampai nanti ketika ujian apapun, baik CPNS ataupun UTBK ataupun yang lainnya, baik tes akpol ataupun tamtama, antara akar kuadrat dengan yang sebelumnya adalah bentuk akar sangat berbeda. Nah, sekarang saya ambil contoh akar dari 1296. Nah, cara mudahnya kita tulis 1296 dulu ya. Karena di akar kuadrat, maka setiap dua angka wajib dipotong. Ini kita potong dulu. Jangan lihat yang depan dan jangan lihat yang belakang. Kita bagi dua setiap dua angka nanti. Nah, jika sudah, baru kita ambil angka yang depan nih. Patokannya cari bilangan kuadrat yang terdekat dengan 12. Nah, kan 3 kuadrat sama dengan 9 ya. 4 kuadrat sama dengan 16. Nah, yang terdekat dengan angka 12 adalah 9. Maka 3 dikali 3 hasilnya 9. Susun sesuai dengan satuan dan puluhan. Kalau dikurang, maka diperoleh angka 3. 96 yang kita potong 2 angka tadi turunkan semua. Nah, kalau sudah 3 tambah 3, 6. Ini kita beri titik-titik berapa, dikali titik-titik berapa yang hasilnya 396. Tapi dengan syarat, titik-titik di sini angkanya harus sama. Gitu ya. Ini harus sama. Jadi kalau di sini angka 2, maka di sini harus angka 2. Kita cek yang belakangnya 6. Angka yang belakangnya 6 untuk kuadrat cuma ada 2 bentuk. 4 atau 6. Karena 6 kuadrat adalah 36. Sekarang kalau kita ambil 4 angka di sini, maka 64 kalau dikalikan 4, 4 kali 4 16, 1 kali 4 24 tambah 1 25 6. Ternyata hasilnya bukan 396. Maka yang kita ambil adalah 6. 6 di sini, 6 di sini harus sama. Hasilnya adalah 0 nanti. Maka ketika sudah dapat angka 0 di sini, hasil dari akar-akar tersebut adalah angka yang sama. Maka akar 1296 adalah 36. Ini akar dari 1296, hasilnya 36. Nah, sekarang contoh soal yang berikutnya, atau lebih tepatnya nomor 2 ya. Akar 6889 atau akar 6889. Nah, kita urai dulu 6889. Kita potong 2 angka. Nah, cari bilangan yang terdekat. Jika dikuadratkan hasilnya hampir mendekati 68. Hanya satu ya. 8 kali 8 64. Karena kalau 9 hasilnya pasti beda, lebih dari 68. Nah, kalau kita kurang 68 dikurang 64 adalah 4. Turunkan semua angkanya 489. 8 tambah 8 16. Titik-titik berapa dikali titik-titik berapa yang hasilnya sama dengan 489. Nah, angka belakangnya kita cek agar hasilnya 0. Angka 9 ini merupakan 3 kuadrat atau yang keduanya 7 kuadrat. Gitu ya. Nah, kalau kita uji dengan angka 3 dulu di sini, 163 dikalikan dengan 3. Ingat ya, angka di sini sama angka di sini harus sama. Sehingga ketika angka di sini saya isi dengan 3, maka sebelah kanan juga diisi dengan 3. Kalau dikali 3 kali 3 dengan 9, 16 kali 3 adalah 48. Hasilnya sama. Maka di sini adalah 3, ini adalah 3. Akar dari 6889, maka diperoleh ini kita ambil sebagai hasilnya, yaitu 83.
Sekarang contoh nomor 3. Nomor 3 itu sendiri adalah akar dari 17.424. Sama ya caranya, 17424. Kita potong dulu dua angka, ya, supaya mempermudah. Nah, kita jalan dari yang depan. Nah, 1 di sini pas kebetulan angkanya enak, yaitu 1 kali 1 hasilnya adalah 1. Kalau saya kurang, ini udah pasti habis ya. Turun 2 angkanya, 74. Nah, kalau sudah 1 tambah 1 adalah 2. 2 titik-titik berapa dikali titik-titik berapa. Ingat, angkanya harus sama, tapi mendekati 74 atau sama dengan 74. Nah, kalau saya masukkan angka 24 dengan 4, angkanya harus sama. Maka 4 kali 4 16, 1, 2 kali 4 8, tambah 1 9. Ternyata berlebih, sehingga kita isi dengan angka 3 di sini. Nah, 23 dikali 3 adalah 69. Ketika saya kurang, angkanya dapat angka 5. Maka 24 sisanya turunkan kembali. 23 tambah 3 adalah 26. Titik-titik berapa dikali titik-titik berapa agar jadi 524. Dan hasilnya harus 0 ketika dikurangi. Nah, 4 di sini ada 2 kemungkinan. 2 kuadrat hasilnya 4, 8 kuadrat juga hasilnya 64. Sama-sama belakangnya 4. Tapi karena angkanya kecil, kita bisa isi dengan angka 2 ya. Nah, 2 kali 2 adalah 4. Nah, 6 kali 2 adalah 12, sisa 1. 2 kali 2 4 tambah 1 5. Maka hasil dari akar-akar untuk 17424 adalah 132. Ini hasil dari akar 17.424. Oke, kita masuk yang kelima, yaitu akar pangkat 3. Akar pangkat 3 adalah akar 3 dari sebuah bilangan yang menghasilkan bilangan bulat sederhana. Nah, contohnya mudah. Kalau dia akar pangkat 3 dari 8, maka hasilnya 2 ya. Ini kalau perhitungan dasarnya atau menurut hafalan. Atau dengan cara yang kedua, 8 bagi 2 adalah 4, bagi 2 adalah 2. Jadi setiap 3 angka tertulisnya adalah 1. Di akar 3 dari 8 hasilnya 2. Gimana kalau seandainya dinaikkan sedikit akar pangkat 3 dari 8, diganti dengan akar 3 dari 64. Nah, kita urai ya. 64 dibagi 2 adalah 32, dibagi 2 adalah 16, dibagi 2 adalah 8, dibagi 2 adalah 4, dan dibagi 2 adalah 2. Nah, kalau hafalan mungkin sudah dapat angkanya. Tapi kalau bagi orang awam, usahakan dipecah menjadi bilangan yang bisa dibagi. Setiap 3 angka tertulis 1 angka saja, yaitu 2. Setiap 3 angka 2 tertulisnya juga 1. Sehingga diperolehnya 2 kali 2 dapat 4. Nah, ini masih mudah. Gimana kalau angkanya ribuan? Oke, kalau angka ribuan yang harus dihafal adalah bilangannya ya. Nah, bilangan yang berubah, angka 2 dirubah menjadi angka 8. Kalau ketemu angka 7, dirubah menjadi angka 3 atau sebaliknya. Ini boleh tukeran ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Akar pangkat 3 dari 1728. Nah, 1728 ini karena dia akar pangkat 3, kita potong 3 angka ya dari belakang. Ini kita potong. Nah, pangkat 3 dari sebuah bilangan yang dekat ke 1 atau menuju 1. Hanya satu bilangan ya. Karena 1 pangkat 3 adalah 1. Kalau kita isi dengan angka 2, itu salah. Karena 2 pangkat 3 hasilnya 8. Padahal di sini angkanya 1. Nah, karena angkanya 8, patokan dari angka 8 sini, dia bergeser ke angka 2. Nah, otomatis akar pangkat 3 dari 1728 adalah 12. Selain 2, 3, 7, dan 8, semuanya adalah tetap. Saya ambil contoh nomor 4. Akar pangkat 3 dari 24, 389. Nah, kita tutup 24, 389, 3 angka dari belakang, maka diperoleh angka 24. Nah, 24 di sini
cari satu bilangan kalau dipangkatin 3 hasilnya 24 atau dekat dengan 24. Kalau 3 pangkat 3 kan 27 ya. Maka nggak boleh 3 pangkat 3-nya kita letakkan. Kita ambil 2 pangkat 3. Maka 2 pangkat 3 adalah kita letakkan di sini. Karena dia belakangnya angka 9 dan 9 tidak ada angka panah di sini, maka langsung letakkan angka 9 di belakang 2. Maka akar pangkat 3 dari 24, 389 hasilnya 29. Nah, kita contoh yang terakhir nomor 5 dan nomor 6. Akar 3 dari 389.017. Nah, sekarang 389.017 seperti biasa ya, kita tutup 3 angka dari belakang, tersisa 3 angka di depan. Nah, sekarang yang harus diingat dari angka 0 sampai 9, kalau dipangkatkan 3 yang hasilnya 389 atau dekat menuju angka 389 berapa? Nah, 4 pangkat 3 64, 5 pangkat 3 125, 6 pangkat 3 216, 7 pangkat 3 343. Kalau 8 udah pasti lebih ya. Karena apa? 512. Nah, yang terdekat adalah 7. Kita taruh 7 di sini. Nah, karena di sini angka belakangnya 7, sedangkan 7 dia harus berpindah ruas menjadi 3. Maka dapat angka 3 di sini. Maka diperoleh akar pangkat 3 dari 389.017 adalah 73. Nah, lalu gimana kalau nomor 6? Akar pangkat 3 dari 830.584.000. Seperti biasa, 830.584 kita potong 3 angka dari belakang, sisanya 830. Nah, sekarang akar pangkat 3 dari 830.584, setelah dilihat angka depan 830, yang mendekati cuma 1, yaitu 9. 9 pangkat 3 adalah 729 ya. Nah, kalau sudah, karena dia belakangnya 4 dan 4 tidak ada panah di sini atau tidak ada garis pada gambar pola bilangan 0 sampai 9, maka dia tetap kita tuliskan 4. Maka akar pangkat 3 dari 830.584 adalah 94. Oke, itu perhitungan dasar dari saya dari A hingga E. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.